Oke, selamat datang lagi dengan channel saya. Pada kali ini saya akan membuat file G-code eh, dengan menggambar cara yang lumayan expert gitu ya, lumayan agak sulit. Jadi bukan yang hal mendasar lagi. Oke, kita buka software Aspire-nya. Oke, yang pertama kita membuat file baru, yaitu create a new file. Untuk ukurannya terserah, yang penting lebih besar dari media kerja kita. Kemudian ketebalannya ini juga yang penting lebih besar dari ketebalan media kita, atau dibikin pas aja juga bisa. Maksudnya kalau kita membuat box speaker dengan ketebalan multiplex 18 mili, kita bikin 18 mili, atau di sini saya bikin 18 setengah ya, karena menghindari kalau tidak tembus gitu. Kemudian zero Z0 position ada di material surface, ada di atas sendiri ya Z0 nya. Kemudian XY0 nya ini ada di tengah. XY datum position ini ada di tengah ya, biar enak nanti. Untuk yang lain ini offsetnya jangan dicentang. Terus yang lain ini standar faceted, terus solid color, udah nih tinggal oke aja. Terus di sini akan saya contohkan untuk menggambar contoh box line array ya. Contoh box line array. Line array ini misal kita bikin untuk 10 in ya, 10 in. Di sini kita menggunakan ini ya, rectangle atau kotak, menggambar kotak dengan ukuran panjangnya, ini panjang ke belakangnya 40 cm atau 400 mili. Kemudian untuk ke bawahnya ini yang depan dulu ya, yang depan dulu kita bikin. Untuk ke bawahnya 10 in ini kisaran di 30 cm. Ini misal saja ya, jadi 400 kali 300 mm kayak gini. Kemudian untuk yang bagian belakang sini ini kan harusnya lebih kecil ya. Bagaimana caranya? Ya kita buat lagi rectangle tadi. Kemudian tingginya yang belakang ini mau dikasih berapa? Misal 225 ya. Misal 250 mili. Sudah ada dua kotak ya. Tapi kayaknya ini kurang kurang kecil dikit. Kita undo aja, Ctrl Z. Terus kita bikin di 240. Oke, kita anggap saja sudah cukup. Ya, untuk ukuran-ukuran ini silakan dipikir sendiri atau didesain sendiri. Ini adalah contoh cara menggambarnya. Kemudian kita close aja. Kita sudah ada rectangle, ada 2 biji ya. Nah, untuk cara ini menarik garis ke sini, dari depan ke belakang, mengerucut. Ini kita gunakan ini draw line atau polyline ini ya. Yang ini yang garis lurus. Kemudian kita tarik dari garis ini, tekan, lepas, tekan lagi sampai sini. Nah, kalau kita pindah kursor ini dia akan ngikut garisnya. Kita tekan spasi untuk menghilangkan garis yang ngikut. Oke. Terus yang bagian sini udah, kita spasi lagi. Oke, kita close. Nah, kita sudah dapat kayak gini ya. Kemudian area yang rectangle yang dalam bisa kita buang, kita hapus, bisa di delete. Oke. Kemudian kita akan membuang bagian tepi yang ini ya. Ini belum nyambung antara vektor garis miring ini dengan vektor rectangle-nya, belum nyambung ya. Untuk menyambungkan ini kita buang dulu yang bagian atas ini. Karena vektor akan error kalau penyambungan seperti ini, terdapat banyak sambungan. Intinya sudutnya nggak ketemu dia. Yang ini kita buang menggunakan gambar gunting di sini ya, interactive trim ya, atau trim vector. Ini gambar gunting. Terus kita cut di sini, kita gunting, sudah hilang. Bisa satu-satu kayak gini. Oh enggak bisa. Dia ada sekaligus. Dan otomatis kalau ini kita close, vektornya ini udah nyambung. Nah, semua vektor udah nyambung. Kecuali lain halnya kalau vektornya untuk titik potongnya ini nggak tepat di sini. Kadang vektornya nggak mau nyambung otomatis, harus kita sambung otomatis ya. Untuk cara menyambung otomatis, misal saya contohkan, saya bikin kayak gini ya.
enggak dari sini, ini contoh saja dari sini. Oke, garis vektor ini dengan vektor luar ini enggak nyambung. Untuk cara menyambungkan, tekan yang ini ya, yang ini ditekan sampai merah, kemudian tekan tombol shift untuk menambah vektor. Shiftnya ditekan, ditahan, terus tambah vektor mana yang mau ditambahkan. Nah, sudah select semua ini ya, merah semua. Kemudian untuk join vektor ada di sini, join close vektor. Kalau ini smooth surf atau dia agak halus gitu, kalau ini dia nyambungnya curam ya. Saya biasanya pakai ini. Apakah bisa disambung kalau konfigurasi seperti ini? Kita tes. Nggak bisa, karena ini vektornya sudah tertutup ya. Untuk yang ini sudah tertutup, jadi akan saya contohkan lain. Kita pindah saja ke sini, kemudian saya copy paste, saya pindahkan ke bawahnya kayak ini. Nah, kalau gini mungkin bisa kita vektornya kita jadikan satu, kita sambung ya. Kita tes, kita tekan shift. Nah, sudah terselect semua. Kemudian kita join vektor, apakah sudah tersambung? Nah, ini sudah jadi satu vektor. Ini adalah contoh untuk menyambung dua garis ya, atau menyambung vektor yang terpisah dalam bentuk persegi, dalam bentuk apapun itu. Kalau garisnya terpisah, vektornya nggak nyatu, ya kita satukan pakai join vektor gitu ya. Ini cuma contoh saja cara menggabungkan. Kadang kalau desain itu menemukan vektor yang nggak nyambung. Nah, terus ya untuk membuat apa ya, grafir, untuk membuat grafir di area sini, misal untuk bracket 4 in 1 ya, bracket 4 kali 1, untuk membuat cowakan di sebelah sini, kita grafir, kita bikin kelebarannya berapa ya, kelebaran yang mau kita grafir, misal 3 cm, 3,5 ya, misal 3,5 ya, ini kita isi 35 cm. Terus untuk ke atasnya ini kita sesuaikan aja sampai di sini, kita tarik sampai titik depan sini. Nah, ini sih nanti udah bisa grafir ini, yang penting titiknya sampai di ujung-ujung sini. Terus kalau mau grafir di bagian belakang sama juga, mau digrafir kelebaran berapa, kalau 35 ya 35. Terus ini kita mentokkan sampai ujung, sampai sini ya. Ini untuk bracket 4 in 1. Untuk kedalamannya ya setting di toolpad ya, misal kita mau grafir dengan kedalaman berapa, kedalaman 5 mm, itu digrafir aja. Oke. Kecepatannya dikasih berapa, kecepatannya kalau grafir itu di 3000 atau 4000 mm per menit. Terus plung rate-nya dibikin 1000 aja, ini sudah cepat. Ini calculate. Nah, sudah kita dapatkan grafir untuk bagian belakang. Kalau kedua grafir depan dan belakang ini kedalamannya sama, kedalaman grafirnya sama, bisa kita jadikan satu toolpad ya. Yang tadi kita edit aja. Terus ini kita tahan shift, kita tambah vektornya yang mana yang mau ditambah. Nah, udah ada dua vektor ya. Jangan lupa kalau mau menambahkan vektor atau mengselect vektor, ini tekan tombol shift, ditahan ya. Ini sudah ada dua vektor yang terselect. Terus kita calculate. Nah, ini depan dan belakang sudah ada grafir semua, dengan asumsi ketebalan grafirnya sama ya. Kalau ketebalan grafirnya nggak sama ya nggak bisa dijadikan satu toolpad, harus dua toolpad dengan ketebalan yang berbeda, nanti nyimpennya bisa satu toolpad. Oke, untuk cara nyimpen beberapa toolpad nanti ya. Kemudian di sini mau dicontohkan pakai handle ya. Untuk handle ini kalau mau menggambar manual ya bisa diukur handlenya model apa gitu ya. Kalau mau menggambar manual dengan kombinasi garis atau garis lengkung ya silahkan saja.
gitu. Misal saya contohkan untuk kombinasi garis garis lengkung ya, garis setengah lingkaran gitu ya. Apa sih namanya? Ya, ya itulah. Kita pertama buat lingkaran dulu. Kayak gini. Terlalu besar kayak gini. Terus kita potong tengahnya pakai garis ini, kita potong ya. Terus bagian bawah ini kita hapus, bagian bawah dihapus. Terus kita bikin rectangle atau persegi panjang. Oke, kalau dirasa terlalu gede ya dikecilkan kayak gini mungkin ya. Oke, yang bagian ini kita hilangkan saja, kita gunting 2 kali karena ini garisnya ada 2 dan otomatis vektornya sudah nyambung. Karena ini apa ya, vektor yang bagus gitu ya, desain yang bagus untuk rectangle dengan lingkaran ini sudah gambar yang presisi. Jadi kalau kita gunting di bagian yang tepat pasti vektornya sudah otomatis nyambung. Kayaknya kurang bagus sih. Untuk undo ya tekan Ctrl dengan Z ini apa ya, membalikkan langkah sebelum langkah yang terakhir. Kok kayak gini, saya ini dibikin. Oke. Oke. Ini cuma contoh saja lur ya. Oke, kita kecilkan mungkin segini. Kita tepatkan garisnya ini di zero-nya, di 0 ya, X-nya di 0. Terus kita copy paste untuk menjadikan 2. Kemudian yang satunya kita mirror ke bawah, flip vertikal kayak gini. Terus ini kita tarik di 0 juga. Nah, kayak gini. Oke, untuk jarak tengahnya ini mau dibikin berapa untuk pegangannya ya. Untuk pegangannya misal mau dibikin, wah ini enggak di tengah ini. Ya position mana yang enggak tengah? Oh, ini enggak tengah. 0. Oke. Nah, untuk ketebalan handlenya ini mau berapa? Kalau mau 2,5 cm ya dibagi 2 ya. Lokasinya 26 atau enggak kayak gini. Kita gambar aja sih. Kita gambar aja persegi. Kita gambar persegi dengan ukuran pegangan yang kita mau gitu ya. Pegangannya gedenya berapa, tebalnya. Kalau 2,5 ya 25. Kayak gini. Terus posisinya di 0 semua biar tepat di tengah. Apply. Oke, terus ini kita pindah ke garis ini. Jadi fungsi rectangle kotaan tadi untuk membatasi ya, membatasi jarak. Oh, sudah ada. Ini rektangelnya bisa kita hapus atau bisa kita pindah. Kalau nanti dibutuhkan lagi ya kita pindah aja. Oke, kayak gini. Kayak gini lor, contoh membuat handlenya. Terus kalau mau membuat kombinasi di luar, ya kita pakai fitur yang udah ada ya. Ini kita select semua. Terus di sini offset ini ya, untuk distance-nya atau jaraknya berapa mili. Misal 6 mili ya kita bikin 6 mili di outward ini di luar garis ya. Kalau inward ini di dalam garis. Oke, kita cas kayak gini. Kayaknya kedekatan. Berarti 10. Kedekatan juga.
Ctrl Z ya untuk undo, mungkin 15. Oke, sudah bisa. Oke, sudah jadi offsetnya. Karena ini offsetnya mengikuti dari bentuk awal, jadi ini ada lekuan di sini. Untuk menghilangkannya ini gampang ya, kita tarik garis mendatar dari sini ke sini, terus yang bagian bawah juga. Kemudian yang bagian tengah ini kita buang. Terus bisa bikin garis lagi ke bawah untuk menyambungkan. Terus garis yang ini bisa kita buang. Enggak, ini sudah jadi satu vektor ya. Kalau nggak bisa kita buang ya kita gunting kayak gini. Nah, kita cek apakah di sini masih ada garis. Nah, masih ada garis, kita hapus saja. Ini juga masih ada garis dobelan tadi. Sekarang kita cek vektor yang samping. Untuk cara ngeceknya ini ya, vektor validator, apakah ada error di sini, kita cek. Caranya ya di select dulu vektor mana yang mau kita cek. Kalau error nanti dibikin file G-code juga nggak bisa, karena di toolpad nanti ada keterangan error gitu ya, vektornya error. Kita cek di sini, kemudian size selected. Nah, nggak ada, kosong-kosong semua ya. Kalau ada yang terisi atau zero length span, kalau zero ini bisa divikan otomatis dari sini. Tapi kalau overlap atau intersection ini ada, ya kita manual, baikinnya manual ya. Caranya ya mungkin garisnya ditarik biar jadi satu. Caranya dengan menekan tombol N ya, untuk memunculkan node atau node kayak gini. Nah, jadi setiap vektor itu ada titik-titik garisnya, ada titik poin ya, titik poin pertemuan garis. Nanti kalau vektornya error bisa ditarik kemana arah errornya gitu, atau bisa dihilangkan dengan pakai ini gunting. Oke, untuk keluar dari mode node kita tekan N lagi. Sudah jadi. Terus ini contoh yang model 4-in-1 ya. Untuk model 3-in-1 yang seperti saya bikin ada cowaan di depan ini, caranya gampang. Oke, kita copy ya, kita copy saja bagian yang ini, kita pindahkan ke bawah. Terus kita buat garis dari depan sini, berapa ketebalan bracket kita. Kalau ketebalannya 3,5 ya 3,5, kita ambilkan aja dari atas ya. Oke, kemudian jaraknya, kalau jarak ini, jarak cowaan ini berapa senti ini ya ngikut dari bracketnya, letak pin locknya di mana gitu ya. Misal kita ambil titik dari tengah ya, lebar pin locknya misal 10 mm, kita taruh di tengah-tengah sini. Tengah-tengahnya mana? Kita cek apakah X-nya 0. Oh, enggak 0 ya, karena garisnya 0-nya di sini. Ini enggak bisa jadi acuan untuk mengambil tengahnya. Oke, anggap saja ini di tengah ya. Mungkin kalau mau pastinya kita tarik garis tengah di sini. Ya, udah di tengah ini. Susah sih kalau nggak di 0. Jadi kita ngukurnya harus dari 0 biar enak ya. Oke, kita pindah aja yang bagian ini. Terus toolpadnya disembunyikan dulu, dihapus. Oke, ini taruhlah di 0. Oke, sudah tepat di tengah. Nah, untuk cara mengukur dari bracket secara real ya,
Kita ambil dari titik tengah lubang bracket, kan lubang bracket itu selalu di tengah kalau saya yang nyuruh desain, supaya enak ngukurnya gitu. Nah, dari lubang tengah ini ke atasnya berapa senti gitu loh. Jadi kalau ke atasnya mungkin 5 cm atau 6 cm ya, kita copy paste dulu. Terus letaknya kita taruh di 50, kalau 60 ya. Ini 6 cm berarti lebih, ada 80 mungkin. Oke, anggap saja di sini untuk pin lock atas ya. Sekarang akan kita bikin cowaan di sini. Ini kita sembunyikan dulu atau kita pindah dulu biar biar membuat vektornya nggak ganggu ya. Terus ini di copy paste. Terus mau dibikin lubangnya berapa? Kalau biasanya untuk pin lock 10 mili ini radiusnya ada di 27 mili ya. 27 mili ini sudah masuk apa itu kepalanya pin lock. Nah, kemudian untuk mencowak bagian sini kita perlukan garis ya. Kita bikin garis dari sini sampai garis ini sampai depan, sama bagian bawah juga. Oke, kemudian bagian yang ini kita potong, bagian ini kita potong, sudah jadi cowakan. Apakah vektornya nyambung? Ya kita cek, vektornya sudah otomatis nyambung gitu. Kalau ini kan terlalu nyudut ya, kalau mau membuat apa itu namanya shape atau pinggul atau apa itu namanya pojokan yang enggak runcing kayak gini, kita bisa bikin kayak gini bisa, tapi ini harus ada panduan sih, maksudnya narik garisnya harus ada panduan berapa ukurannya biar sama. Kalau nggak ada panduan ya nggak sama nanti kita bikin. Atau bisa kita copy paste, bikin satu kayak gini terus kita copy paste, disisakan untuk di sini nanti, tapi kita kerjakan belakangan aja, kita kerjakan atas ini kita gunting. Nah, sudah jadi pinggul kayak gini ya. Jadi untuk ukuran membuat ini 3 poin garis ini, antara jarak dari sini ke sini ya, jarak dari sini ke sini sama, jarak dari sini ke sini sama. Entah itu bisa pakai ini ya, bisa pakai ini mungkin 4 mili, sama-sama 4 mili, terus ditarik garis, bisa banyak cara gitu ya. Nah, kayak gini, kalau gini sama, ini rektangelnya kita hapus, ini kita gunting. Nah, tapi ini kurang tepat ya, ini kurang tepat tadi, kita ulangi langkahnya. Garisnya terlalu keluar, garis lengkungnya terlalu keluar. Oke, jangan sampai keluar. Oke, kita gunting bagian luar. Nah, sip, kita tes, sudah nyambung. Kita cek error, nggak ada yang error, sip. Nah, gitu. Untuk bagian bawah juga sama seperti ini, kayak gitu lur. Untuk membuat toolpadnya udah ada di video sebelumnya ya, membuat toolpad. Silahkan cek-cek lagi. Ini untuk menggambar, cara menggambarnya itu. Jadi ya memang agak ribet sih. Kalau pakai software Corel juga bisa, Corel kayak gini, tapi 2 kali kerja ya, maksudnya di Corel menggambar terus mungkin kita import ke Aspir, kadang juga hasilnya kadang nggak presisi atau selisih berapa sekian mili, 0, mili gitu. Kalau saya desain langsung dari Aspir gitu, walaupun agak susah tapi langsung jadi, ukurannya pasti presisi. Oh iya lur, ini tambahan ya untuk membuat file G-code dengan beberapa toolpad. Mohon maaf karena file yang tadi udah terlanjur saya close dan nggak saya simpan, jadi udah hilang. File yang tadi saya desain untuk apa itu line array itu sudah hilang, dan
daripada saya menggambar yang sama dengan itu, saya milih yang enak aja. Misal ini untuk lubang handle ya. Untuk lubang handle ini kan terdiri dari dua toolpad. Yang pertama grafir ya, yang bagian luar ini digrafir masuk ke dalam berapa mili gitu. Kemudian yang bagian dalam ini dipotong atau di cutting ya, untuk bagian dalam ini dihilangkan. Nah, bagaimana cara menyimpan dua toolpad ini dalam satu G-code ya? Karena kalau nggak tahu caranya, ini ya bisa dua kali G-code, dua kali jalan CNC-nya, dua kali kerja gitu. Pertama G-code untuk grafir dan kedua G-code untuk cutting. Nah, bagaimana caranya supaya satu G-code bisa dijalankan, dua toolpad disimpan dalam satu G-code? Oke, caranya yang pertama ini udah saya buat untuk toolpadnya. Yang pertama pocket grafir ini luar ini ya. Yang kedua ini cutting atau profil. Nah, ini untuk cutting dalam ya. Kita cek untuk pocketnya, kedalamannya 4 mili, kemudian kecepatannya ini masih settingan lama, kecepatannya 6000 mm per menit, ini terlalu cepat ya, kita bikin 4000, 3000 aja demi keakuratan dan kepresisian juga keamanan. Wise, kita bikin 3000 per 1000 untuk kecepatan plungnya 1000. Terus ya ini anvilnya 5,5. Oh iya, ini nyeting lagi saya. Oke, ini gak usah dicentang, kita calculate. Oke, untuk pocketnya atau grafirnya sudah jadi. Terus kita cek lagi untuk profilnya atau cuttingnya, ini 18,5 mili untuk cuttingnya. Terus mata end millnya 5,5. Terus kecepatannya 3000 saja, 3000 per 1000. Oke, terus yang lain nggak ada, passage-nya udah otomatis 19. Terus tabnya ini ada di 4 poin, 4 titik ini ya untuk tabnya, dengan ketebalan 3 mili dan panjangnya 3 mili untuk tabnya. Oke, sudah kita calculate. Nah, di sini sudah dapat dua toolpad ya, grafir dengan cutting gitu. Jadi untuk menyimpan dua toolpad dengan dalam satu G-code, oke, kita tekan simpan di sini. Yang penting kedua-duanya dicentang semuanya ya. Terus urutannya ini juga bisa dipindah sesuai dengan keinginan kita, yang mana dulu, grafir dulu atau cutting dulu. Kalau di posisi ini kan grafir pocket ya, grafir dulu terus cutting. Kalau mau kita cutting dulu terus grafir ya, profilnya ini dipindah ke atas. Caranya diklik terus dinaikkan ke atas. Nah, jadi ini nanti konfigurasinya profile dulu, cutting dulu, baru grafir gitu. Kemudian untuk menyimpan dua toolpadnya, yang ini kita centang atasnya ini ya, output all visible toolpad to one file ya. Intinya simpan toolpad yang kita tandai, yang kelihatan ke dalam satu file G-code. Oke, kalau nggak dicentang ini yang tersimpan cuma satu ya, yang paling atas. Kalau ini dicentang, kedua-duanya tersimpan dalam satu G-code. Itu saja sebenarnya. Yang penting ini dicentang semuanya juga. Kalau nggak dicentang ya nggak kesimpan. Dicentang gitu. Terus atasnya ini jangan lupa. Terus save toolpad. Oke, itu profil G-code. Misal mau dinampakkan apa terserah. Ini saya nampakkan dua aja lah, terserah. Oke, sudah jadi dua toolpad dalam satu G-code. Kalau ada banyak toolpad juga bisa gitu, 4, 5, 6. Yang penting ukuran N mil-nya masih sama ya. Lain halnya jika ada toolpad tulisan dengan N mil 3 mili, itu nggak bisa dijadikan satu G-code karena CNC kita nggak mendukung pergantian N mil secara otomatis gitu lah. Kalau di luar negeri yang udah canggih itu mesin CNC itu kan ada pergantian mata N mil, mata router, pokoknya mata N mil lah,
pergantiannya itu bisa otomatis ya. Jadi di sini bisa kita setting sesuka kita, misal tulisan Nmil 3 mili, terus untuk cutting pakai Nmil 5 mili ini. Itu nanti sudah otomatis kalau CNC kita mendukung, seperti di luar negeri gitu. Ya mungkin di dalam negeri juga sudah ada ya, tapi ya mungkin kalau bukan pabrik yang besar ya nggak punya mungkin ya. Kalau sekelas kita sebagai pembuat box speaker ya nggak ada lah CNC yang itu, nggak perlu juga. Apa sih susahnya ganti ganti mata router gitu loh. Oke lah, semuanya sudah jelas mungkin ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan lagi, atau mungkin bisa request mau didesainkan bagaimana cara desain ini, bagaimana cara desain ini gitu. Selagi saya ada waktu, selagi saya senggang, saya usahakan membuat video gitu. Terima kasih sudah menonton, dan cukup sekian tutorial untuk hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.